Halo, salam Sahyang, sahabat Eyang. Jumpa lagi dengan Eyang Rate. Kita kumpul di suatu perkumpulan kita juga, yaitu SI, Spiritual Indonesia. Kebetulan di sini Eyang adalah sesepunya. Di sini ada Mas Bambang Budiarto, ya, dan ada Romo Erdas. Ya, ini adalah sesepuh-sesepuh kita. Ya, kita ketemu kangen aja sih, karena udah lama nggak kumpul-kumpul semacam ini. Jadi Mas Bambang ini bersedia ke tempatan-tempatnya sebagai ajang pertemuan kita. Biasanya kita itu sebulan sekali, tapi ini semenjak COVID udah jarang banget ya. Dan nggak tahu gagasannya dari Mas Bambang bagaimana, Mas? Ya, baik Eyang dan sahabat semuanya. Untuk acara kali ini sebenarnya terinspirasi dari rekan-rekan teman-teman semua, terutama para terapis yang mencoba untuk berbagi. Jadi awalnya memang untuk bakti sosial, penyembuhan buat sesama, buat tetangga, buat teman-teman, dan tadi juga sudah dilaksanakan di sini. Namun sekalian memang akhirnya kita kumpul bersama untuk temu kangen, begitu ya. Ya. Agendanya apa aja tadi? Agendanya di sini ada Pak Sutanto, akupuntur untuk healing dan kecantikan. Juga ada teman-teman terapis yang lainnya, itu ada Mas Chandra Pung, kemudian juga ada Mas Islander. Mas Indra Islander itu sedang kebetulan lagi buka tarot juga. Akhirnya ini pada dikumpul di sini ya. Pada akhirnya sih saya pribadi sangat berterima kasih atas kehadiran teman-teman yang saya sendiri tidak menyangka responnya jadi rame kan gitu kan, karena memang awalnya memang sederhana aja, kami ingin berbagi saja, tapi kemudian disambut ya mungkin semesta yang bicara, akhirnya menjadi ajang pertemuan besar akhirnya jadinya ya, kira-kira begitu. Yang sendiri gimana nih agendanya, memang secara rutin atau apa nih spiritual Indonesia? Kalau untuk spiritual Indonesia sendiri mungkin Eyang punya pandangan seperti tadi yang disampaikan Eyang. Dulu memang kita secara rutin ketemu, tapi semenjak ada COVID itu sudah mulai berkurang. Nah, biasanya paling tidaknya sih setahun 2 kali biasanya kita ketemu gitu. Biasanya seperti itu. Itu ya yang ya kira-kira. Ya, bukan setahun lah. Setahun 2 kali. Yang pindah-pindah luar pulau luar kota. Iya. Kalau yang di dalam ya 2 bulan atau 3 bulan sekali seperti itu. Di sini bermacam-macam ya. Ada akupuntur, ada tarot, ada healing, macam-macam. Jadi sebetulnya mereka ini mengadakan bakti sosial ya, tidak dipungut bayaran. Tetapi apa ya, kita sudah 1 jam lebih kita nggak ngasih, itu tobat deh ya. Jadi Allah kadarnya, cuma seperti itu, nggak pasang tarif ya. Dan di sini sebetulnya mereka itu cukup lumayan. Ada yang dari kepolisian, ada yang bekas mantan pilot ya. Beliau juga dari PU gitu. Jadi seperti Mas Bambang sendiri. Jadi ini hanya ajang ya, hanya tempat untuk bersatu. Kita saling mengenal lebih dekat lagi. Seperti itu. Monggo Romo. Ya, Rahayu. Rahayu. Sonten, kita senang dalam acara kumpul bersama ini, terutama dari teman-teman SI, yaitu Spiritual Indonesia, yang memang sudah diundang berapa hari yang lalu, berapa minggu ya mungkin. Kemudian baru terlaksana ini, kita menjot semangat kebersamaan
semangat kebersamaan itu adalah seperti kayak orang Jawa. Ayo gotong royong. Nah itu kita semangatkan. Saya dengan Romo Erdas Darussalam, saya juga merupakan spiritual dari teman-teman yang keguyupannya berada di lingkungan ini. Nah, itu sementara yang saya sampaikan. Pandangan selain SI, mereka kan lagi wawancarai tentang Eyang. Pandangan Romo Erdas terhadap Eyang sendiri bagaimana? Kalau Eyang Rati memang sesuatu yang patokan, contoh bagi yang muda-muda. Kita bukan melihat Eyang Ratinya, tapi bisa melihat Eyangnya seperti ini loh, guyupnya seperti ini loh, kearifannya yang datang dari Eyang Rati untuk mengertilah pada kita generasi-generasi penerus ini. Ya Eyang, kita harap begitu. Nggih. Ya. Kalau bagi saya sendiri dari awal pertama kali mengenal Eyang dan yang saya tahu Eyang sebagai pinisepuh spiritual Indonesia, ya menaungi kita yang masih muda-muda. Masih dulu saya masuk ke SI itu dijuluki bayi, jadi bayi Bambang BB kan gitu kan. Jadi saya merasa sosok Eyang Rati sebagai pengayom, sebagai pinisepuh dari grup kita yang memang dikomandani oleh Om Mas Leonardo. Cuman beliaunya tadi ada keperluan jadi nggak bisa lama. Dan saya hadir sudah cukup lama dari tahun 2012 saya kenal Eyang Rati dan teman-teman di Spiritual Indonesia, dan ya sosok Eyang Rati adalah figur yang mengayomi, pinisepuh. Yang sendiri sudah anggotanya sudah berapa banyak ya? Wah, sebetulnya udah banyak banget sampai dari Papua segala ya. Cuma kita sempat vakum, sempat berhenti. Satu gara-gara COVID, dua ya apa keguyupan ini masing-masing ada kesibukan gitu. Jadi sekarang kita bikin acara ini paling yang datang beberapa gelintir ya. Tapi itu sudah mengobati rasa rindu kita, rasa kangen kita seperti itu. Selamat sore, saya Lindawati. Saya ikut di SI ini mungkin belum terlalu lama, tapi sejak dari awal saya berjumpa Eyang Rati sampai sekarang ya kebanggaan saya ada sama Eyang Rati karena saya lihat figur seorang ibu, seorang pengayom yang dia tuh sebetulnya mumpuni gitu, tapi Eyang Rati itu sangat humble, dia rendah hati, menolong juga tanpa pamrih, membimbing kita semua juga dengan hati yang tulus ya. Kalau kebanyakan di antara yang muda-muda ya, lebih junior, ada masalah, Eyang Rati pasti membantu dengan sukacita gitu. Nggak pernah menggerutu, juga belum pernah saya dengar Eyang Rati itu menolak kalau kita itu ada masalah atau apa, selalu menyelesaikan dengan bijak sekali. Itu yang bisa saya sampaikan, kesan dan pesan untuk Eyang Rati. Jadi selama saya bergabung di SI, ya belum pernah menemukan figur ibu yang seperti ini gitu. Wow, keren. Tuh. Luar biasa. Jangan begitu dong. Hah? Pengobatannya tidak Saya terapi ke sawah, Mas. ketawa. Ke Sawah. sawah. Apa itu? Otek-otek gitu. Jadi untuk kesehatan badan, untuk peregangan otot-otot, dan untuk penyembuhan lainnya. Tuh. Hendra. Pak Indra. Pak Indra, monggo. Baik, barangkali saya jauh dari dunia spiritual yang Rati. Kegiatan saya sehari-hari lebih dekat pada urusan budaya gitu ya. Ya bergerak di sana, saya melihat Eyang Rati lebih kepada tokoh budaya.
Jadi Eyang Ratih salah satu, menurut saya Eyang Ratih pilar budaya buat anak-anak muda, satu contoh teladan, panutan yang bisa jadi panutan anak-anak muda untuk ikut melestarikan budaya Nusantara. Jadi peran Eyang Ratih begitu penting sebagai role model buat Gen Z dan milenial. Kira-kira itu yang bisa mampir ke tempat Eyang Ratih tiap waktu. Ya Yang ya. Pengobatan atau Saya tidak punya spesialisasi, tapi kalau secara ABC Mana sampai Z, Agus tadi yang saya ngobatin lebih aku? Udah. suka dengan nekromansi. Sini. Biasanya ada persoalan-persoalan yang tidak selesai karena keburu offline. Gitu. Dan biasanya ada pesan-pesan tertentu yang akan bisa diselesaikan apabila kita berhubungan lagi dengan katakanlah Siapa lagi, Mbak? apa yang sudah sedo ya sudah lewat dari kondisi sekarang. Nah ini juga banyak bisa dilakukan buat persoalan-soalan misalnya pertengkaran soal waris, pertengkaran soal aset, pertengkaran yang tidak bisa diselesaikan karena memang misalnya surat waris hilang. Nah misalnya kalau surat waris hilang terus gimana nyelesainnya? Biasanya pertimbangannya dengan nekromansi. Nah biasanya ini nekromansi ini banyak berkembang di Eropa, tapi di kita namanya kalau orang Jawa bilang perewangan. Nah, Terserah. Perewangan terus, tapi istilahnya jadi aneh ya. Ada yang bilang rawuh segala macam, mungkin yang Ratih lebih paham banget lah kalau soalan istilah-istilah Jawa nah gitu. Kira-kira begitu. Perkenalkan, nama saya Bagus, asli dari Cirebon, berdomisili sekarang di Depok. apa? Spesialisnya apa? Geprek. Saya pijat tulang belakang, terapi Geprek selendang. selendang. Nah, mengenal sosok Eyang Ratih sejak kapan? Tiba-tiba kok katanya tadi bertemu di mana? Ya, ceritanya udah sangat lama. Ketika waktu tahun berapa ya? Ketika Eyang Ratih ke Cirebon, lagi ada acara di mall, saya melihat dari jauh gitu. Tapi nggak tahu kenapa tahun 2025 ini bisa bertemu dengan Eyang Ratih, ya sangat gembira sekali gitu. Apa komentar tentang Eyang Ratih seperti apa? Eyang Ratih sangat humble, baik, bisa Karena aku dari menerima semua kalangan, nggak beda-bedain, bisa. suka apapun. Astungkare, nama saya Mirda, lebih dikenal dengan Mona Kandi. Kami di sini berkumpul bersama dalam silaturahmi spiritual Indonesia dengan tujuan berbagi untuk masyarakat dan kawan-kawan yang memerlukan pertolongan ataupun sedikit terapi untuk kehidupan pribadinya masing-masing. Dan dengan berbagai profesi yang ada di sini kami berkumpul menjadi satu. Dan ini sesepuhnya Eyang Ratih. Sudah membahana suaranya kemana-mana. Ini sosok ibu yang harus menjadi panutan kami, ibu-ibu yang mengikuti jalur spiritual seperti Eyang Ratih. Seharusnya seperti itu. Ibu sekaligus berguna untuk masyarakat dan semestanya. Amin. Terima kasih Eyang Ratih sudah membimbing kami, anak-anaknya. Semoga kami menjadi pribadi-pribadi yang utuh dan berguna untuk semesta dan kehidupan masyarakat luas. Itu aja. Spesialis pengobatannya apa? Aduh, saya itu sebenarnya tarot reader juga, tapi lebih banyak membantu. Boleh disebutkan? Oke. Sebenarnya banyak bantu para pejabat untuk naik jadi pejabat lokal gitu loh. Nah itu satu. Dan ada pengobatan spesial untuk perempuan dan wanita. Perempuan dan laki-laki. Gitu. Untuk kejantanan. Harapanku sih tetap spiritual Indonesia makin maju dan tetap kita silaturahmi. Karena ini ajang pertemuan yang sangat membantu banget. Masalahnya kenapa?
kita nggak tahu bagaimana keadaan teman satu-satunya ya. Kalau kumpul begini kan saling menanyakan siapa di mana, bagaimana kan begitu. Dan Eyang ini di Spiritual Indonesia sebagai sesepuh, saya terima kasih banget karena mereka semuanya menyayangi Eyang, menghormati Eyang ya. Jadi merupakan kebanggaan tersendiri. Ya. Harapanku sih tetap kita guyup, maju, bersatu ya. Apapun keadaannya kita tetap ada Spiritual Indonesia yang dipimpin oleh Mas Leo Rimba ya. Semoga Mas Leo sekarang juga berjaya, makin sehat. Harapanku Mas Leo harus bangkit ya. Kita harus seperti dulu biar kita lebih guyup lagi. Kalau kayak Eyang ini udah terlambat, tadi jam 3 baru datang karena perjalanan dari Sukabumi ya. Tetapi tidak mengurangi rasa senang, obat hati ya, bertemu dengan teman dan saudaraku sedulur semua yang guyup di Spiritual Indonesia.